Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu, semangat. Mau panjang mau pendek? Panjang. Hah? Panjang. Di rumah kurang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para ibu sekalian, hadirat jamaah majelis 100 hari ya, telah berpulang rahmatullah guru kita, yaitu almarhum Bapak Haji Abdul Qohar. Kita doain mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan segala nilai amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita bisa kumpul Bu ya. Udah lama gara-gara siapa? Gara-gara corona nggak kumpul-kumpul Bu ya. Tapi alhamdulillah hari ini sehat semua Bu ya. Amin. Coronanya udah pulang kampung. Kemana Bu? Cina kan ya. Para ibu sekalian, setiap orang pasti pengen punya pasangan yang soleh dan solehah. Pengen nggak Bu? Pengen. Punya istri pengen apa? Solehah. Punya suami pengen? Soleh. Pengen nggak? Pengen. Kalau nggak soleh tambahin namanya. Soleh gitu ya namanya. Setiap orang ibu sekalian pasti pengen Bu ya, hidupnya bahagia, bukan hanya senang di dunia tapi juga pengen senang di mana? Di akhirat. Setiap orang pengen nggak punya harta yang banyak, berkah, pengen nggak Bu? Pengen. Apalagi lagi corona begini Bu ya, susah nyari apa? Nyari duit susah. Tapi alhamdulillah ibu-ibu semua masih dikasih umur panjang. Itu lebih mahal dari yang lainnya Bu ya. Nah karena itu ibu sekalian, kalau pengen dapat pasangan soleh dan soleha kayak almarhum ibu ya, sehidup semati ya, sampai almarhum Guru Qohar ini biarin katanya, Ji, gua duluan yang mati, ntar kalau lu mati duluan gua nggak ada yang ngurusin ya Bu ya. Kan kalau perempuan mah begitu Bu, kalau ditinggal mati anak pada apa? Urus selamat. Tapi kalau bapaknya yang apa? Yang ditinggal ya anaknya pada apa? Antar. Bapaknya kemana? Kawin lagi Bu ya. Nyari baru. Makanya almarhum Bu Guru Qohar ini pesan begitu, biarin dah gua duluan katanya. Tapi alhamdulillah Bu, kalau biasanya ibu-ibu kalau cinta sama suami hanya satu, nggak ada di hati ibu ada orang lain nggak Bu? Jarang ibu-ibu punya hati dua, kecuali kalau ibu-ibunya jablay ya Bu ya. Kalau ibu-ibu mah punya hati satu, emang lakinya atu ya nggak pernah berpaling sama orang lain. Coba kalau laki mah Bu ya. Tapi saya mah satu. Alhamdulillah. Apa baru satu? Oh baru satu. Para ibu sekalian, nah karena itu Bu, ada satu doa Bu. Doa pengen hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di mana? Akhirat. Pengen nggak Bu? Pengen. Tahu doanya? Nah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau orang pengen hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu doanya satu. Minta aja sama Allah, kan gampang Bu ya. Makanya doa ini Bu, setiap kali kita habis sholat jangan pernah ditinggal tuh doa itu. Kalau perlu Bu resapin, arti resapin apa Bu? Fahamin gitu.
Ya Allah, berikan saya dunia ini bahagia, baik. Ya Allah, berikan saya akhirat juga baik. Dan di akhirat ya Allah, jauhkan saya dari siksa api neraka. Tuh, ada 3 poin. Makanya karena itu ibu sekalian, ciri-ciri orang yang hidupnya di dunia bahagia, di akhiratnya bahagia. 1, ciri-cirinya bunyi al-azwaj as-salihah. Kalau orang punya pasangan suami istri yang soleh dan solehah, itu udah pasti tuh dunianya bahagia, akhiratnya tuh bahagia. Coba ibu saya tanya, kalau laki ibu pergi kemana-mana selingkuh, kesel nggak? Pulang kira-kira diapain? Ya kan? Boro-boro mau bahagia bu ya, pulang aja dia udah disambelin, kan gitu bu ya. Itu di dunia udah nggak bahagia, apalagi nanti di mana tuh? Akhirat. Makanya memiliki pasangan suami dan istri yang soleh dan soleha, ciri orang hidup bahagia. Jarang bu, kayak almarhum, ya kan istrinya masih manggil apa? Kakak. Ada di sini. Kan AA, ada AA bu ya. Baba lu deh ya. Sama siapa? Nya lu deh ya. Ya emang sampai sekarang masih manggil apa tuh? Kakak, kayak dulu lagi pacaran. Ya bu ya. Dan jarang ada. Dan ini tanda bukti bahwa istrinya itu apa? Solehah. Ya bu ya. Coba bu, kalau punya istri yang gak soleha, dulu kan almarhum bu, guru Kohar, dulu ya, setahu saya karena guru saya bu ya, ngajar di At-Taqwa 5, lah orang susah bu ya, ya kan ngajar dari sini ke sono, ke Nurul Pala, nggak tahu jalan apa naik sepeda ya, zaman itu ya. Tapi sabar ibu sekalian, ya kan, istri. Emang dulu sekolah kita bawa duit 5 perak bu ya. Nah, emang barunya banyak. 5 perak, 10 perak, 15 perak udah gede banget. Ya kan kalau yang ukuran orang biasa 5 perak. Itu kan dapat apa bu? Dapat pesor bu ya. Ya kan pesor, es mambo gitu ya. Lah kalau muridnya sekolah jajan 5 perak, gurunya gajinya berapa tuh bu? Ya kan? Artinya waktu itu bu, kalau bukan kesabaran yang ada pada istri, kalau bukan kesabaran yang ada pada suami, nggak mungkin sampai hari ini kayak gini. Makanya kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu minta tolong aja, minta bantuan kata Allah kepada apa? Sabar. Sabar dan sholat. Tuh, minta tolongnya sama sabar. Makanya kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau orang sabar itu udah pasti temannya Allah. Wasabru samratul jannah kata Nabi. Sabar itu buahnya hanya satu, yaitu apa? Surga. Makanya pengen masuk surga loh. Salah satunya apa tuh? Sabar. Sabar ketika mungkin suami ekonominya kurang bagus, bu ya. Kemudian rezekinya kurang bagus, sabar, minta sama Allah. Nanti kalau kita minta sama Allah, Allah yang kasih kita. Makanya kita sering banget ketika sholat, apa yang kita minta bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saya minta pertolongan. Jangan minta pertolongan sama orang lain, apalagi sama kuburan, apalagi sama jin bu ya. Sama apa tuh tuyul, ada sekarang tuyul bu ya. Jangan bu ya, karena emang duitnya mungkin dapat tapi belum tentu apa tuh berkah ya bu sekalian ya. Nah itu ciri pertama orang hidup bahagia dunia, bahagia di akhirat kalau punya pasangan soleh dan soleh. Kayak ibu punya suami kalau soleh bu, ngaji boleh nggak? Boleh. Coba kalau nggak soleh, ngaji mulu begembretan, doang juga ngajinya lu ya. Nah, domelin, ya kan?
dikit-dikit baju, dikit-dikit arisan lo kan gitu ya. Karena suaminya nggak soleh. Kalau soleh mah bu, yang namanya orang ngaji, masa pulang ngaji kagak dapat pisang, malah yang kagak besek dibawa pulang, ya bu ya, malah yang kagak lu gitu. Makanya ketika ada orang bertanya ibu sekalian sama saya, Ustaz, saya pergi umroh, pergi haji, emang diongkosin sama emak saya doang, laki saya mah kagak. Laki saya marah, kagak ngizinin, iya gitu ya, nggak ngizinin. Karena katanya lah, lu kan lakinya gua, masa lu pergi dewek ya? Walaupun itu lu dibiayain sama siapa? Orang tua lu, kan begitu kan? Nah, kira-kira ibu sekarang saya tanya nih, ibu kalau dapat duit dari orang tua ibu dipergi hajiin, lakinya mah kagak, terus nggak dapat izin suami, pergi apa pulang? Pergi apa enggak tuh? Pergi apa enggak? Pergi enggak? Kan? Kalau seandainya pergi, boleh nggak? Boleh nggak bu? Boleh bu. Iya. Jadi kalau ibu ngerjain perintah Allah yang wajib bu nih, tidak perlu izin suami. Tuh, dengerin bu. Kalau ibu ngerjain perintah Allah yang wajib, tidak perlu izin suami. Sholat 5 waktu, izin nggak? Agak. Justru kalau nggak disuruh sholat sama suami, dilarang sholat suami, marah ibu. Dibolehkan tuh dalam agama. Kalau ibu puasa Ramadan dilarang sama suami, lawan, boleh nggak? Boleh. Termasuk pergi haji yang wajib. Iya. Makanya kalau suaminya soleh, nggak ada kata nggak izinin. Ya udah nyalo, emang itu rezeki lu. Emang itu bagian lu, udah berangkat, gua doain aja. Entah lu soalnya doain gua. Siapa tahu gua bisa apa? Berangkat. Tuh, ada yang begitu orang. Yang ada mah itu mah jarang bu ya. Yang ada mah berantem dulu. Ya kan bu ya. Makanya penting punya suami apa? Soleh. Punya istri soleh. Ya kan? Paling gak saya bu. Emang dikeributin nenek-nenek mulu, ya kan? Lah kalau istri saya mamanya gede adatnya bu ya. Nenek-nenek udah pada kisut pada dicemburuin kan gitu. Setelahnya orang nggak ada bu ya. Hah? Ada. Itu saya punya grup ceritanya bu ya. Punya grup Hafiz itu punya. Ada satu ustazah dari sono no, saya nggak sebutin ya. Asal niat foto saya, ya Allah Ustaz, saya ingatnya kelepok-kelepok gitu aja. Itu di grup bu, di grup. Pengen banget katanya mau Ustaz itu ya. Saking aja nenek-nenek kita nggak aminin bu ya. Dan coba kalau yang beningan dikit mah, kurang sebelah kali itu. Nah para ibu sekalian, yang kedua bu, ciri-ciri orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah ketika memiliki al-aulad al-abrar, memiliki anak yang soleh dan soleh. Udah kebahagiaan kita tuh bu. Nah ini kan ibu semua kan? Iya. Senang nggak kalau melihat anak kita soleh? Nah. Jangankan bu anak kita, anak orang aja, ya bu ya. Asal sore udah serebetan, pergi ke musola, ngaji, seneng gak kita? Gimana kita kalau ngambil anak? Tuh, lu nggak kayak dia, bu ya? Artinya bu sekalian, lihat anak orang soleh aja, kita udah seneng, udah bahagia. Apalagi kalau itu anak apa? Kita. Makanya kebahagiaan orang di dunia ketika ngelihat anaknya soleh. Kebahagiaan orang nanti di akhirat ketika ngelihat anaknya betul. So, makanya ini almarhum guru Pak anaknya cuma dikit bu ya. Nah, orang dulu anaknya 15. Emak saya bu anaknya berapa? 11. Saya ke 10 bu ya. Nah 3 mah kata orang gampil bu ya. Gampil kecil gitu ya. Nah 3. Oh yang ono 2 hektar, yang ono 2 hektar, bu ya, yang ono 2 hektar, ilo kan makin ribut juga, ya bu ya. Kita aja yang susah, agak ribut bu ya. Gitu. Yang banyak nak jangan sampai apa?
Tapi ributin nggak ada duit ya. Anak kagak punya, duit kagak punya, mobil kagak punya. Hilang kan ributin tempayan itu yang nggak ada isinya ibu ya. Nah ibu sekalian, ini kebahagiaan orang tua. Kalau melihat anak-anaknya pada akur, anak-anaknya soleh, anak-anaknya menjalankan wasiat orang tuanya, udah orang tua pasti bahagia. Jangan sampai orang tua itu meneteskan air mata. Nauzubillah. Kadang-kadang kan kita begini, ya Allah, lu jadi anak, kita ngusap dada doang bu ya. Bukan nyenengin gua loh, malah lu nyakitin gua loh. Kalau gua tahu lu nyakitin, gua agak beranakin loh. Gitu ya. Gua masukin lagi, kalau dimasukin muat kagak muat. Nah ibu sekalian, ini tanda-tanda kebahagiaan orang. Walaupun bu, orang tua kita sudah meninggal, dia juga di kuburan butuh bahagia. Bahagianya orang tua kita di kuburan kalau kita anaknya soleh. Makanya ibu sekalian, ibu hari ini duduk ke sini doain siapa? Bu, ibu duduk di sini diundang doain siapa? Doain guru Koha. Doain guru Koha apa doain orang tua ibu? Hah? Ibu di sini duduk numpang doang. Coba deh ibu lihat. Tadi yang pertama dibaca astagfirullahalazim. Terus li walidayya walahu. Kan gitu ya? Siapa duluan yang didoain bu? Kita dulu. Baru orang tua kita, baru yang undang kita. Lah yang undang bu, ngeluarin duit, ngeluarin besek. Doainnya nomor berapa? 3. Lah ibu yang datang ke sini sama pertama. Makanya rugi ketika ibu sekalian kagak datang. Karena bukan hanya di sini doain almarhum yang undang kita, tetapi doain kita, doain orang tua kita, baru doain orang yang undang kita. Tuh betul. Makanya ketika di acara majelis gini bu, jangan main-main. Orang sekarang kan live, Yasin Mayasin dibuka, ya, begitu nggak tuh bu? Nah orang yang begitu mana? Ya kan? Sampai nggak didoain tuh. Makanya ketika nanti dipimpin bu, astagfirullahalazim li walidayya walahu, begitu bu. Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, baru ampuni almarhum. Tuh, yang ngeluarin duit siapa? Yang ngasih besek siapa? Terus yang dapat doa pertama siapa? Kita. Ibu untung banget itu bu. Ya bu ya? Ibu aja untung bela lagi saya. Ya kan? Beseknya 3 gitu mah ya. Amplopnya 4 ya. Ya kan nggak diamplopin bu ya. Nah para ibu sekalian, jadi rugi ibu sekalian kalau ibu udah tidak datang ke majelis-majelis seperti ini, karena secara tidak langsung orang tua kita sudah kita doakan. Secara tidak langsung kita udah istighfar buat diri kita. Ya, makanya ketika di majelis ini jangan disia-siain. Ketika emang lagi yasin ya yasin, kan gitu bu ya. Kalau lagi zikir ya pak, zikir. Makanya saya bu kalau lagi mimpin tawaf itu sama sa'i marah kalau ada jamaah diajak tawaf dia selfie. Benar saya. Ibu ngapain? Dari Asalam ke Mekah nyampe sono menumpang apa? Selfie. Ya bu ya, ini kan sono di Pondok Gede, abah-abahan, ya kan? Udah nyampe di depan Ka'bah buat numpang pak. Selfie. Orang sekarang gitu bu ya. Nenek-nenek udah pada kisut main Facebook. Fotonya di depan, jauh aja. Alisnya gede, ya. Bibirnya merah. Jangan merah kisut. Kan main anak nenek zaman now ini dia. Nah, Pak Ibu sekalian, itu sebuah kebahagiaan kita. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, maka ciptakan punya anak apa tuh? Soleh. Itu tanda kebahagiaan bu. Nanti anak yang soleh bu, ketika kita di akhirat, maka dia yang terus ngirimin apa tuh? Doa.
Makanya saya sering bilang, Bu, orang kalau udah di kuburan tuh, Bu, seperti orang dalam penjara. Walaupun saya belum pernah masuk penjara. Jangankan, Bu, di penjara, ibu sakit dah, lu punya anak sakit, anak di rumah masing-masing. Terus ketika dia kagak mau datang, ibu sakit, mata panjang tuh. Si anu batin datang ya. Ya kan? Gua sakit kagak dilongok pisan. Enggak, gua mah nggak minta duit, nggak minta bawain kue. Tinggal lu datang longokin gua, begitu enggak? Iya. Masih hidup, Bu, orang tua udah perih kalau ada anaknya nggak pernah nongok. Apalagi dia yang di kuburan. Ya kan? Makanya saya sering bilang, kenapa orang dulu kuburan di depan rumah? Kalau nggak di depan rumah, di belakang rumah. Kemarin saya ketemu orang Sulawesi. Dulu saya katanya kaget, Ustaz. Asal masuk rumah orang Betawi, pas pintu gerbang udah kuburan. Orang kata kuburan depan rumah ya, kata gitu. Ternyata ibu sekalian, itu biar tahu orang tua lo tiap hari lu lewatin kirimin doa. Gitu, Bu ya. Makanya orang dulu kalau mati jangan nggak usah pesen jauh-jauh, cuma kubur belakang rumah aja. Ini mah belakang rumah, Bu. Sama kayak kuburan di mana-mana. Udah galak. Dia, Bu ya, kagak tengok-tengok, kagak longok-longok, Bu ya. Mendingan tuh kalau gitu mah bapaknya anyutin aja udah, Bu ya. Nah, habis ada lah kagak longok-longok, Bu ya. Betul nggak, Bu? Udah gitu lagi, Bu. Haul ya kagak, Bu ya. Ziarah ke kuburnya kagak. Ikut majelis taklim juga Pak? Kagak. Lah kapan doain orang tua tuh, Bu ya? Nah, para ibu sekalian, alhamdulillah. Jadi kalau ada majelis-majelis kayak gini, kita bersyukur, Bu. Karena kita dapat kiriman apa? Doa. Orang tua kita dapat kiriman doa. Almarhum juga dapat kiriman doa. Dan ini ciri orang yang anak yang apa? Soleh. Maka kita doain, Bu sekalian, anak almarhum yang 3 orang ini, Bu ya. Kita doain biar soleh dan solehah, Bu ya, supaya bisa menjalankan amanah orang tuanya. Apa? Tuh, sedekahun jariyah tuh, sekolahan SMK, besok udah SMP. Ya, Bu ya. Bahkan tadi, Bu, yang kagak kuat bayaran, Ibu daripada jauh-jauh nyari gratisan situ aja udah. Iya. Enak, Bu ya. Gratis masuknya, keluarnya Pak. Ya. Enak kuasi, Bu ya. Naiknya Pak. Gratis, turun. Di lokan anak udah lulus kagak kebangetan saja. Tapi insya Allah, Bu sekalian, 20% nanti itu dibuatkan buat orang-orang yang nggak mampu. Jangan sampai, Bu, nauzubillah, Bu ya, tetangga sampai nggak ada yang bisa sekolah, nggak bisa baca, tetangga geblek, padahal punya tetangga punya sekolah. Nah, jangan sampai. Makanya Ibu kalau bener-bener nggak punya duit buat biayain sekolah anak, datang ke sini aja udah. Ya Allah, Bu Haji, ini saya ke sana nggak punya duit, sana nggak punya duit, nggak masuk ini. Ya kan? Masa Bu Haji kagak biaya, kagak kasih ya? Tadi aja makan nasi uduk beli, kagak ada yang makan dia beli, Bu ya. Saya yakin tuh, Bu Haji Nawiro, kalau ada orang datang ke sini nggak kuat bayaran, ya mau dah, sekolah aja lo. Ya, Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dulu juga saya gitu, Bu, waktu jadi kurikulum sekolah, biasa ketemu nenek-nenek, ibu-ibu, asal anaknya nggak sekolah kan nggak dapat kartu ujian. Guru mohon tanda tangan saya masuk, ya kan? Tapi emang bener, Bu, dia jangankan buat bayaran, beli beras aja nggak punya duit. Ya, Bu ya. Makanya Ibu sekalian, kalau posisinya kayak gitu, jangan malu-malu, datang aja. Biar anak jangan sampai geblek. Kan kalau tahun dulu, gua udah geblek, anak jangan sampai apa? Geblek. Ya, Bu ya. Udah orang tuanya geblek, anaknya juga apa? Geblek. Jangan sampai orang tua tukang beca, beca diwarisin. Ya, Bu ya. Jangan sampai, Bu ya. Kalau bisa mah orang tua tukang beca, anaknya jadi direktur. Itu, Bu, yang di Semasir pasar kaget tuh. Kali itu sering pasar kaget, ada aki-aki jenggotan putih, dagang sayuran pakai beca. Itu anaknya sarjana semua, termasuk lulusan PTA terbaik perempuan. Padahal tukang beca. Dia nggak kepengen anaknya tuh Pak geblek, ya kan? Dan nggak pengen beca itu diwarisin sama teman. Kita warisin apa tuh, Bu? Warisin ilmu.
Kalau anak diwarisi ilmu, kita mati, anak masih tetap sukses. Ya Bu ya. Apalagi zaman kesonoan nanti ke depan Bu ya. 2030, 2040, udah nggak ada tanah di sini yang kosong. Sawah udah nggak ada. Anak mau kerja apa Bu ya? Kalau bukan dengan ilmu. Satpam aja Bu ditanya ijazah SMA. Apalagi kalau mau ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kan itu bismillah Bu. Makanya kemarin ada juga tuh Bu. Kalau ibu nih ya Bu ya. Makanya saya tuh Bu alhamdulillah tuh mau pengen bikin sekolah juga SMP. Jadi kalau ada anak yang nggak mampu tapi mau ngafal Quran, silakan sekolah tempat saya. Gratis. Yang penting dia mau belajar benar. Ini kadang-kadang kan Bu ya sebaliknya. Udah miskin belagu. Ya Bu ya. Belagu malu, belagu main nongkrong Bu ya. Nah ini auzubillah Bu, jangan sampai ya Bu ya. Karena itu Bu sekalian, tugas kita Bu, ini tugas kita selaku orang tua, doain. Udah doain aja. Doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah adalah doanya orang tua. Itu doa nggak ditolak lagi. Jadi kalau ibu sering doain anak, itu udah nggak ditolak sama Allah. Apalagi Bu, kalau sampai bisa puasain hari kelahiran anak. Apalagi tuh, no. Kiai Haji Marzuki dari Kerangkeng, bininya itu waktu lagi meninggal saya datang. Dulu sebelum meninggal saya datang juga. Anaknya 5 Bu, 4 hafizah 30 juz. Anak pertama juara tingkat internasional di Saudi Arabia, juara 1 hafal Quran. Kemudian yang 1 jadi ustadz besar. 5-5-nya jadi. Saya tanya tuh emaknya, neneknya, emaknya, "Nek, Mak, apa sih itu rahasianya?" "Tiap hari Ustadz saya puasa." Anak 5 tiap hari. Hari si Anu. Jadi kalau kita ingin mencetak anak kita bagus, ya emang usaha kita orang tuanya juga jeripainya harus bagus. Minimal dipuasain ibunya deh, ibunya. Ayo. Iya, niat ya tadi udah niat dosa ini ada mati ya. Saya niat puasa hari kelahiran anak saya. Kalau sebut anaknya umpamanya si Ano. Kalau harinya sama. Ya kalau saya bagus sudah, nggak apa-apa, enak ringan. Ya anak saya kan 4, 3-nya hari Jumat. Nah udah, dari 1 kan? Bisa, nggak apa-apa. Ya Bu ya. Sama kayak Ibu kemarin saya tanya nih. Kemarin puasa tanggal 8 nggak? Puasa. Tanggal 9 puasa nggak? Kemarin yang nanya saya, Ustaz, ini saya masih punya utang Ramadan kemarin. Ini puasa Ramadannya apa puasa tanggal 9-nya? Nah, kalau ibu niatnya puasa qadha Ramadan pas di tanggal 9 Zulhijjah, maka ibu niatnya qadha. Jangan niat sunnah. Otomatis sunnahnya dapat pahalanya. Tapi kalau ibu niatnya sunnah, tanggal 9 puasa Arafah, bukan niat qadha, qadhanya nggak bisa bayar. Nah, makanya ibu sekalian, bayar itu qadha pas di hari kelahiran ibu, pas juga di hari Senin, pas juga di hari Kamis, pas juga di hari-hari yang memang suruh puasa, kayak Muharram besok. Jadi udah sekalian tuh dapat pahala itu, dirapel pahalanya. Ya, emang ibu puasa Senin Kamis biasa, puasa qadha di hari Kamis gitu. Jadi niatnya qadha, bukan niat Kamis, niatnya qadha, ganti puasa Ramadan. Maka otomatis dapat pahala hari Kamis. Nah begitu ya. Makanya nanti kalau mempuasain anak, terus ternyata Ramadan masih punya utang, ya udah kan qadha, pas banget ini hari anak kelahiran kita, hari kelahiran kita juga pas, udah puasain. Dengan puasa ibu ini semua itu udah bagian doa supaya kita pengen menghendaki anak yang apa tuh? Soleh. Jadi nggak bisa Bu, kalau kita mau bikin bolu, kita nggak mau kerja, nggak akan pernah jadi bolu. Iya, makanya kita harus bekerja. Kalau kita pengen nyetak anak kita soleh, kita nggak bekerja. Dengan apa? Dengan ibadah tadi. Termasuk Bu adalah ngempaninnya dengan cara yang halal. Nah itu penting. Kadang-kadang ibu kurang perhatiin banget, ya kan? Belanja jengkol lebih atuh, tomat lebih atuh, kantongin aja itu. Ya.
Atau kalau nggak kontongin, nggak bilang, udah, gratis aku nih tuh, gitu Maya. Maksa tukangnya. Gara-gara tomat satu, Bu, ibu makan sekeluarga, itu yang menyebabkan doa ibu ditolak. Nah, itu hati-hati. Kadang kita nggak perhatiin itu tuh. Kenapa sih ya Allah, saya tiap malam berdoa, tiap malam sholat, saya puasa juga rajin, tapi saya masih kayak gini-gini juga. Karena kita nggak perhatiin tuh yang kita makan halal apa enggak. Ya Bu ya, jangankan Bu, itu mah jelas-jelas kagak halal. Kalau saya sering bilang, ibu kemari datang, bagus nggak nih? Bagus. Sendalnya boleh nyolong. Umpamanya, sendalnya doang, ya kan? Itu sudah tidak berpahala. Karena yang mengantarkan ibu caranya yang tidak baik. Makanya kayak kemarin saya Bu, kata orang Tarumajaya, guru, kok katanya kalau KBH orang lain mah katanya bisa dimajuin itu orang pergi haji. Kok kata guru katanya kagak bisa. Lah abisnya Bu, nih Bu ini mau daftar haji Mumut nih, pengen cepet, jadi tukar Bu, jadi anaknya si A, dokumennya ditukar, ya kan? Bisa kalau mau. Kakak lahir, kakaknya ini mah digandengin nenek-nenek nih. Nenek-nenek mau berangkat tahun ini kebelakangan dampingin kan? Berarti ini anak nenek-nenek ini nih dibuatin gitu. Di kakak kan ada mak kita kan? Nah ini jadi emaknya ini mak palsu. Iya. Bisa nggak? Bisa. Saya nggak mau. Saya bilang, ibu mau pergi haji, mau cari mabrur nggak? Kalau ibu pergi haji mau cari mabrur, kenapa caranya nggak mabrur? Walaupun itu Bu kagak merugikan orang, ya kan, goro-goroin, itu tetap seperti sendal yang tadi boleh nyolong. Ibu mau kemari bagus, pergi haji bagus nggak? Caranya yang nggak bagus. Ngapain kita pergi haji nggak mabrur? Saya nggak mau. Nah itu banyak begitu Bu. Kadang orang, ya lah gue cuma gitu doang dikit, persyaratan doang. Iya justru gara-gara persyaratan ibu berangkat. Coba kalau persyaratan nggak dilengkapi, berangkat nggak? Ada. Nah, yang begitu kadang-kadang kita tidak perhatikan. Padahal itu yang menyebabkan doa kita mustajab, doa kita makbul, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ibu sekalian saya kira itu aja ya. Nanti kalau pengen panjang-panjang, tinggal buka channel YouTube saya aja. Ya kan? Yang belum punya bilang Bu Mumut ya. Tiap hari. Oh alhamdulillah tuh tiap hari Bu ya. Jadi kalau melihat YouTube saya, ibu melihat saya ngayap kemana-mana. Ya, hari ini juga ntar mudah-mudahan tuh udah di video itu sama si Lukman ya. Biar inget wajah ibu-ibu. Nanti lihat di YouTube. Lihatnya jangan sekarang. Nanti kalau udah pada mati, ini ada gitu. 10 tahun Bu Mumut masih ada. Nggak tahu udah kagak ada gitu ya. Nah para ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus kita niatkan buat almarhum Bapak Haji Abdul Qohar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya haradhah min riyadil jannah. Dan buat kita semua ibu sekalian ya, kita doakan mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur, berkah segalanya, dikarunia anak dan soleh dan solehah. Ya Bu ya. Ala hadini al-Fatihah.